Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala rasulillah wa ba'd. Ada 3 pertanyaan penting dalam sejarah peradaban kehidupan manusia di seluruh peradaban manapun, waktu kapanpun, zaman kapan manapun. Ini menjadi suatu pertanyaan penting yang tidak pernah mungkin akan bisa dijawab oleh manusia dengan hanya mengandalkan otak, akal, pikiran maupun rasionya. Akan tapi 3 pertanyaan ini tidak lain dan tidak bukan hanya bisa dijawab dengan kebenaran ilahi dan wahyu dari Sang Maha Pencipta yang menciptakan manusia. Pertanyaan tersebut pertama adalah, selalu manusia akan bertanya, dari mana dia berasal? Dari mana manusia itu berasal? Lalu selama hidup di dunia, di atas muka bumi ini, untuk apa mereka berada di atas muka bumi ini? Untuk apa mereka berada di dunia ini? Apa yang harus mereka lakukan? Itu menjadi sebuah pertanyaan yang kedua. Lalu yang paling final dari semuanya adalah, setelah orang tidak lagi tinggal dan hidup di atas dunia, di atas muka bumi ini, kemana mereka akan pergi? Kemana mereka akan kembali? Ya, apakah kematian itu hanya menjadi suatu akhir ending dari kehidupan ini, atau bahkan menjadi suatu hal yang lain? Otak, akal, pikiran manusia tidak pernah mungkin akan bisa mencerna 3 pertanyaan ini kecuali diikuti dan disertai dengan kebenaran dari wahyu ilahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat baik kepada hamba-hambanya, sudah sangat baik kepada para makhluk-makhluknya, terlebih manusia yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, didesain untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berbagai macam tools, memberikan berbagai macam perangkat supaya agar manusia bisa hidup dengan selamat, dengan nyaman, dengan bahagia, bukan hanya untuk kehidupan dunia ini, akan tapi juga sampai kepada hari akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala fi jannatihi al-firdaus. Orang-orang ateis ataupun orang-orang agnostik, mereka sempat dan selalu bahkan berpikir, ya, bahwasanya manusia itu tidak lain dan tidak bukan hanya diciptakan paling besar, paling banyak itu dikatakan hanya terjadi karena yang namanya Big Bang atau ledakan besar di alam semesta. Atau bahkan dalam teori evolusi Darwin dikatakan manusia diciptakan hanya dari seekor kera atau dari monyet atau bahkan dari virus dan bakteri, kemudian berevolusi menjadi hewan, nah, kemudian kepada monyet, kemudian monyet berubah kepada manusia. Ini adalah tentu saja sebuah pola pikir yang bukan didasari dan dilandasi oleh wahyu ilahi, sehingga manusia banyak bingung, ya, banyak muncul teori-teori, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau mengakui adanya Tuhan semesta yang menciptakan langit, bumi, dan manusia. Hanya bisa kita temukan jawaban ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan pencipta manusia dan ingin memberikan kepada manusia tools, perangkat agar manusia mengetahui jati dirinya. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwasanya aku, ya, telah menciptakan di atas muka bumi ini adalah seorang khalifah, pemimpin. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah,
ya, satu-satunya dan bahkan tiada Tuhan lain yang menciptakan manusia. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan manusia, bukan Tuhan-Tuhan lain, bukan sesembahan-sesembahan lain, dan kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah sumber awal dasar dari mana manusia berasal. Bahwasanya manusia berasal dari Tuhan, ya. Diciptakan manusia min solsolin min hama'im masnun. Wah, ada min turab, ya. Bahwasanya manusia diciptakan dari tanah liat, ya. Adam diciptakan dari debu, dari tanah. Ini diperjelas bahwasanya memang awal mula dasar penciptaan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersumber dari Allah, yang Allah ciptakan dari tanah. Ini tidak mungkin bisa dapat kita temukan jawabannya dari teori, pemikiran, akal, sehat, rasio manusia, akan tapi hanya bisa kita temukan di dalam risalah wahyu ilahi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua, selama manusia hidup di atas muka bumi ini, apa yang harus dia lakukan? Apakah hanya untuk bersenang-senang, ya, sebagaimana disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelakuan orang-orang kafir, ya, kelakuan orang-orang yang tidak mau mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta, ya. Yaqulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum, ya. Orang yang tidak mau mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi dan bahkan menciptakan manusia, kerjaan mereka hanya apa? Kerjaan mereka hanya cuma sekedar yaqulun, ya, wa yatamatta'un, makan, minum, bersenang-senang, ya. Mereka tidak tahu tugas dan fungsi, tupoksinya, ya. Tugas pokok dan fungsi seorang manusia selama bertugas, selama hidup di atas muka bumi ini. Dalam Al-Baqarah sebelumnya disebutkan fil ardi khalifah. Jadi manusia diciptakan di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah agar demi menjadi seorang khalifah, menjadi pemimpin. Pemimpin di atas muka bumi ini bukan pemimpin di galaksi lain, bukan pemimpin di planet lain, tapi memang Allah tugaskan untuk di atas bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian para manusia, ya, wahai manusia, melakukan tindakan perbuatan yang merusak di atas muka bumi ini setelah Allah Subhanahu wa taala perbaiki kondisinya. Ini menjadi apa? Menjadi sebuah indikasi bahwasanya manusia itu harus menjadi pemimpin untuk memperbaiki kondisi bumi yang sebelumnya telah rusak. Menjadi pemimpin agar apa? Agar menjadi maslahat, ya, menjadi manfaat bagi kehidupan yang ada di seluruh muka bumi ini, ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas, wa sakharna lakum ma fil ardi, ya, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami, ya, tundukkan apa yang ada di seluruh langit bumi, ya. Dan bahkan kami bawa manusia, ya, bisa berjalan di atas bumi dengan nyaman, dengan tenang, dan bahkan di lautan bisa jalan dengan kapal. Itu menjadi apa? Menjadi pertanda bahwasanya Allah benar-benar amat teramat sayang kepada manusia sehingga bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang khalifah. Tugas pokok seorang khalifah itu menjadi sebuah ibadah, bukan cuma sekedar hanya privilege, bukan hanya sebagai suatu kemuliaan, ya, maziyah untuk kemudian bersenang-senang melupakan tujuan, ya. Bahwasanya tujuan penciptaan di atas muka bumi ini menjadi khalifah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali tidak lain dan tidak bukan hanyalah agar mereka dapat menyembah kepadaku semata. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat-sahabat semua, pertanyaan ketiga yang menjadi sangat penting dan ini menjadi yang paling krusial, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam pertama kali, ya, di surga. Dan ini semua yang kita harapkan
bahwasanya kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kampung kita, ke surga kita, ya. Banyak orang yang mengabaikan, tidak percaya, bahkan memusuhi ajaran agama Islam. Padahal ajaran agama Islam ini adalah ajaran yang disebarkan oleh seluruh para nabi dan rasul, bukan cuma sekedar Nabi Muhammad SAW. Manusia setelah kematian, meninggalkan dunia ini, ya, melewati gerbang kematian, semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, ya, orang-orang ateis, mereka yang tidak percaya kepada Allah, mereka berpikir bahwasanya wa ma yuhlikuna illa dahar. Tidak ada yang menghancurkan kita kecuali hanyalah masalah waktu semata. Ini merupakan esensi, ya, merupakan esensi penciptaan manusia. Manusia diciptakan di atas muka bumi untuk menjadi khalifah, ya, beribadah pada Allah, dan semua akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan dihitung atas setiap amal perbuatan yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal, melakukan tindakan kebaikan, walaupun cuma hanya sekedar sekecil, ya, biji sawi atau biji atom, maka mereka akan mendapatkan balasan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, apabila dia melakukan tindakan-tindakan keburukan, kejelekan, kejahatan, kemaksiatan, dan tidak pernah mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu pun juga akan dihitung sekecil apapun dan akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Semoga dengan 3 pertanyaan tadi akan membantu kita dalam memperbaiki kehidupan kita, ya, dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita semua bisa selamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wallahu muwaffiqun ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.